Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yatno atas kesempatannya. Mohon izin mama-mama sekalian. Mungkin selain ada pertanyaan, mungkin ini sedikit sharing aja. Kebetulan topiknya memang memang pas banget ya. Ini sering saya alami, Bang Tony. Jadi kebetulan kalau dari Jakarta ke Manokwari itu kalau pesawat yang langsung aja 4 jam. Jadi eh, biasanya saya subuh itu pasti terlewat waktunya karena mendarat di sini jam 6 lewat 10. Nah, pengalaman saya biasanya kalau memang ya itu tadi apa ada perasaan apa ya merasa kurang pas yang tadi Bang Tony sampaikan bahwa seakan-akan di tayamum di apa namanya di pesawat itu menganggap ada debu gitu ya. Nah ini juga sama seperti perasaan saya juga seperti kurang sreg gitu kalau tayamum walaupun itu tetap saya lakukan karena terus terang tidak ada pilihan di situ karena eh, kalau seandainya kita wudhu di toiletnya maksudnya. Nah ini apakah ini juga termasuk artinya termasuk dari sisi yang apa ya diperbolehkan artinya gini di toilet pesawat itu kita tidak memungkinkan untuk melakukan wudhu artinya sulit lah agak sulit. Pertama kita harus melepas sepatu misalnya kalau ke jalan atau kita ada kekhawatiran takut air tube artinya takut pesawat itu langsung tiba-tiba apa namanya bergerak turun ke bawah jadi itu ada kekhawatiran seperti itu. Nah, apakah ini termasuk salah satu pengecualian yang diperbolehkan tayamum? Kemudian dengan tadi perasaan yang apa ya masih mengganjal artinya kita tayamum ke bangku ataupun ke dinding pesawat. Biasanya saya melakukan kodo lagi. Jadi setelah sampai di rumah, biasanya sholat subuh itu saya kodo. Nah tadi juga Bang Tani bilang menyebutkan bahwa sebaiknya naik pesawat itu kita wudhu terlebih dahulu. Nah ini juga alhamdulillah Mas Tony biasanya kalau saya naiknya pesawat yang transit di Makassar, biasanya saya juga wudhu dulu di Makassar. Biasanya jam 2 di Makassar langsung nyambung pesawat. Nah itu walaupun waktunya memang agak mepet, saya kesempatkan untuk berwudhu. Tapi mungkin kadang di pesawat kan kita juga ya mungkin batal atau ketiduran yang cukup goyang-goyang gitu. Ini juga sekedar sharing, mungkin mohon tanggapan dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik sekali, Bang Romdoni. Jadi saya juga mengalaminya sering banget malah. Saya tambahkan kalau saya situasi seperti itu, saya tayumumnya di kursi itu tanggap itu sudah ada debunya ya. Yang dinamakan debu kan bisa debu tipis, debu tebal. Kalau debunya tebal bukan debu namanya, pasir mungkin ya. Ya, gitu. Ada yang nanggapin? Baik, saya tanggapi ya. Mengenai tayamum mengenai batasan mencari air. Ini saya mendapatkan kisah seorang kiai beserta santri-santrinya bepergian dengan mobil ya. Kemudian datang waktu sholat di daerah pegunungan, berhenti mobilnya. Kemudian kiainya langsung tayamum, tidak mencari dulu air. Yang tidak turun dulu ke bawah, gitu mencari air dulu. Ditanya sama santrinya, kenapa Pak Kiai nggak nyari air dulu gitu, langsung tayamum aja. Emang kamu yakin untuk dalam mencari air itu, kamu yakin umur kamu nanti sampai mencari air itu? Gitu. Kalau saya tidak yakin, makanya saya cukup ngelihat di sekeliling saya saja tidak ada air. Ya udah, saya tayamum gitu. Saya khawatir ketika saya mencari air dulu, umur saya nggak nyampe gitu. Jadi saya belum sholat. Nah itu salah satu argumen dari Pak Kiai tersebut ya. Mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk wilayah yang memang kita tidak kenal wilayah itu.
Kemudian yang kedua mengenai tayamum di pesawat. Memang tayamum ini sesuatu yang asing ya bagi kita, karena kita jarang menggunakan tayamum. Ibaratnya kalau kodok dan kalau kosor dan jamak dan kosor itu bagi yang baru juga sama, itu nggak begitu yakin gitu. Oh, sholat zuhur malah jadi 2 rakaat gitu. Itu bagi yang baru, kadang-kadang suka banyak jamaah saya nggak mau jamak kosor, katanya nggak afdol gitu. Padahal justru yang afdol di saat bepergian itu jamak dan kosor. Demikian juga tayamum, karena kita jarang melaksanakannya, memakainya. Jadi tayamum di pesawat. Tadi sebelum berangkat kita wudhu dulu. Seperti yang Mang Tony lakukan. Kalau wudhunya kita hanya berangkat 1 orang ya, nggak membawa jamaah, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau kita membawa jamaah sampai 1 rombongan 40 orang, itu sebelum berangkat wudhu dulu, bisa-bisa ketinggalan pesawat karena ngantri ya. Demikian juga kalau misalnya 15 menit lagi mau berangkat, kita sholat dulu. Nah itu kalau 1-2 orang sih bisa, tapi kalau kita bawa jamaah pasti nggak keburu. Makanya kalau cuma 15 menit lagi mau berangkat, pesawatnya mau datang gitu ya, kita mau naik pesawat, itu saya bilang nanti sholatnya di pesawat saja gitu. Jadi jangan sholat di situ, jangan sholat di bawah dulu gitu ya, di bandara dulu, karena nanti kita sebagai pimpinan rombongan itu akan kerepotan juga gitu. Nah, kemudian ketika di pesawat, kalau kita membawa debu dari luar, oh itu pasti akan dilarang ya. Akan dilarang kalau ketahuan, dan itu merupakan sesuatu yang dilarang. Apalagi ya kalau misalnya semua jamaahnya bawa debu ya, wah repot itu. Bisa, kalau 1 orang mungkin bisa ngumpet-ngumpet, tapi kalau banyakan bisa diprotes sama teman-teman yang di samping, gitu ya. Jadi kalau bawa debu dari rumah. Kemudian mengenai tayamum di kursi, ya. Diyakinkan ada debu, ya memang sebetulnya debu itu pasti ada di mana-mana. Debu itu pasti ada di mana-mana, walaupun dibersihkan nggak akan 100% bersih, ya nggak akan 100% bersih. Dan kita tayamum itu bukan debu yang banyak, bahkan kalau debunya banyak pun kita istilahnya bahasa Sunda itu dikepruk-kepruk dulu tangannya ya, begini. Jadi kalau misalnya habis nempelin ke debu, itu tangannya debunya supaya tipis, itu digini-gini dulu supaya jatuh. Ya, bukan kalau digini-gini nggak boleh, karena debunya kalau ditepuk-tepuk gini artinya sudah dipakai, jadi harus digini. Jadi setelah gitu. Kalau debunya memang banyak. Terus jadi itu. Kalau saya yakin, pasti ini ada debunya, walaupun konsentrasinya ya 0, sekian mungkin, tapi itu kita ada debu, gitu. Kemudian di saya mati lampu ya, jadi agak gelap. Kemudian itu hanya ketika kita menepukkan ke kursi pesawat. Untuk tepukan yang pertama kan 2 kali pukulan ya, maksudnya pukulan tuh menempel, 2 kali tempelan gitu. Jadi untuk yang pertama dengan yang kedua itu tidak boleh tempat yang sama. Iya betul. Kalau misalnya bagian atas pertama, yang untuk yang tepukan yang kedua ya, pukulan yang kedua itu di bagian bawah. Jadi jangan sama. Itu apa istilahnya untuk tayamum. Nah, untuk tayamum kalau di pesawat. Jadi, dan kalau kita wudhu, walaupun misalnya cukup ada air di toilet ya, itu di toilet ya bukan untuk wudhu, tetapi hanya untuk sekedar cuci tangan atau bersuci, bukan untuk wudhu.
Dan ketika di kereta pun, misalnya kita naik kereta, di kereta banyak tuh air, misalnya lagi banyak airnya di toilet. Itu toilet di sana bukan untuk wudhu, jadi tetap kita harus tayamum. Ataupun kita bawa air aqua misalnya, beli air aqua, sebelum naik tuh beli air aqua dulu gitu. Menurut guru saya, kalau air aqua yang biasa di situ tertulis air minum gitu ya, itu haram bahkan digunakan untuk wudhu, karena itu memang peruntukannya untuk minum, bukan untuk wudhu. Jadi tetap aja harus tayamum. Itu mungkin ya mengenai ini mengenai tayamum. Kemudian tadi mengenai virus corona ya, mengenai virus corona. Kalau virus corona itu sebetulnya kita tidak istilahnya menurut saya gitu, tidak tahu gitu ya di mana tempatnya, nempel di mana dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk virus pasti bakteri, virus itu pasti ada di mana-mana. Hanya istilahnya kita tidak tahu, apalagi di tanah itu sumbernya ya. Tapi ternyata memang tidak apa-apa kalau sudah ada di tanah mah gitu ya. Kalau sudah di tanah. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan virus maupun bakteri yang ada di tanah. Karena ya memang peraturan itunya, agamanya seperti itu, saya yakin insya Allah tidak akan menjadi madorot apabila kita meyakininya bahwa memang peraturan agama seperti itu. Demikian dari saya, mungkin ada yang lain yang menambahkan. Silakan. Mang Hasan. Mang Hasan kalah cepat dengan Mang Aceh. Mang Aceh itu sampai tidak bisa merubah, Mang. Besok itu tulisan Galaxy J Plus-nya itu diganti dengan Mang Aceh. Ya. Di handphonenya. Bingung. Ya, silakan. Ayo, mau bertanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ini saya menambahkan saja barangkali ya, ini sering terjadi di masyarakat saya gitu kan, apalagi yang suka dengan di sekolah gitu ya kemarin. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, jelasin dulu. Kalau lurah kok jadi DPR banyak tamunya. Lu tempat menerima tamu segede gitu. Luar biasa. Gak nyangka Mang Aceh. Hidup memang dibolak-balikkan luar biasa. Dulu Pak. Ya, tuh. Nah, saya menambahkan saja, kemarin sempat terjadi perdebatan di antara para dewan guru ketika sedang terjadi kemarau. Kalau saya kan memberikan penjelasan, mohon maaf, untuk tayamum selama masih ada air itu adalah batal, dan Pak ya. Tapi tetap mereka itu sebagai pembelajaran. Saya bilang tetap Pak, mohon maaf, dalam fikih itu tidak batal. Itu yang pernah saya sanggahkan. Adapun ketika kesananya ya kami meninggalkan ketimbang terjadi perdebatan di antara kami. Gitu, Pak. Oke, mengenai tayamum tadi itu ada dua Pak. Pertama di darat, kedua di pesawat kalau yang barusan. Kalau di darat itu kan Pak sudah cukup jelas persyaratan-persyaratannya. Tayamum ini diperbolehkan satu bagi yang sakit, memang ya. Nah, bagi yang sakit, andai kata ada keterangan dari para dokter, itu kan supaya apabila kata dokter penyakit ini tidak boleh terkena air, maka dia bisa melaksanakan dengan tayamum. Adapun yang kedua, kita tidak sakit dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Kita persyaratan di situ kan harus mencari air dulu, Pak. Dengan jarak ada di situ keterangan dan sebagainya. Nah, kemudian andai kata waktu sudah mepet, waktu sholat udah mau habis, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Itu kalau yang saya kaji, Pak, seperti itu. Dengan syarat kita mencari dulu. Itu Pak untuk kalau di posisi di darat. Tetapi untuk di pesawat, kita lebih tahu, Pak. Kita lihat dulu waktunya. Misalkan perjalanan pesawat berapa jam nih. Kita harus melihat waktunya dulu. Gitu kan. Andai kata waktunya sudah jelas, misalkan kita naik pesawat dari jam 11, nyampe ke sana itu jam 4. Berarti kan waktu asar masih luas dari jam 4 sampai jam 5. Maka alternatif keduanya itu dengan cara melaksanakan sholat jamak tadi.
Yang penting kita sudah niat kan. Kalau kita sudah niat bahwa kita melaksanakan sholat jamaah, berarti di pesawat kita tidak usah melaksanakan tayamum. Ketimbang tadi keterangan dari mamang semua, kalau kita bawa tanah dan sebagainya, itu kan akan dilarang. Terus kedua tadi ada keterangan kalau kita ke toilet, itu kan fungsinya cuci tangan dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan untuk memakai wudhu. Tetapi andai kata kita wudhu pun juga, namanya kamar mandi baik di pesawat maupun di kereta ataupun di kapal laut, ya itu kan tentu para masinis atau para pembuatnya tersebut sudah memperhitungkan jalur-jalur yang untuk aliran air tersebut tidak mungkin akan menjadikan remetan dan sebagainya. Itu kamar mandi pun juga kan kalau di pesawat itu cukup bagus dan sebagainya. Tidak mungkin bahasa kita belepotan untuk air kemana kemari. Pasti dalam jatuhnya itu aman. Maka tidak ada masalah kita melaksanakan wudhu di dalam pesawat tersebut. Kenapa? Karena saya yakin pesawat tersebut kamar mandinya itu udah merupakan tempat yang sangat aman untuk terjatuh oleh air tadi. Makanya saya mohon, kesimpulan saya setelah saya tadi, kalau di darat berarti kita harus mencari dulu. Setelah waktunya mau mepet, maka diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Kalau tadi hanya baru melihat, saya yakin di sini nggak ada yakin. Kalau belum berusaha, ya kan tidak mungkin, Pak. Makanya syaratnya usaha dulu. Udah berapa meter kita mencarinya, udah berapa titik kita cari. Nggak ada, sedangkan waktu mau habis, baru kita melaksanakan tayamum. Seperti itu. Itu kalau untuk di darat. Tidak harus ada usaha dulu, Pak. Harus kita mencari dulu. Jangan belum apa-apa, baru turun dari mobil, tengok kanan kiri, wah nggak ada air, langsung tayamum. Itu secara hukum tidak sah, Pak. Kenapa tidak sah? Karena belum ada ikhtiar. Gitu, Pak. Nah, kalau yang di pesawat tadi, kita lihat dulu waktunya. Jam berapa kita naik pesawat? Seperti pengalaman waktu itu, dari sana pesawat saya waktu itu naik, maaf yang dekat aja dulu Pak ya, kalau yang jauh saya kurang tahu. Dari Palembang dengan Jakarta kan dekat. Itu kurang lebih hanya setengah jam, katakanlah 1 jam. Ya kan? Walaupun kita berangkat jam 3, jam 4 sore, itu kan sampai Jakarta jam 5 udah nyampe. Nggak usah tayamum di pesawat, Pak. Cukup sholat ketika turun di Jakarta tadi. Nah, kalau misalkan perjalanan jauh itu kan biasanya 9 jam itu dari sini ke yang memang tadi seperti yang pemimpin umroh. Nah, itu pemenang jawab umroh bagaimana caranya? Kita lihat naik pesawat jam berapa kalau 9 jam. Kalau kita naik pesawat jam 8 pagi, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17. Ya berarti kan otomatis dalam 9 jam lah. Nah, di situ kita bisa melaksanakan sholat jam dengan waktu yang terus. Kenapa? Nggak mungkin ketika di pesawat berhenti dulu, saya mau sholat dulu. Nggak mungkin. Kita ikutin jalur dulu. Kecuali kita dalam keadaan bis. Di bis kan di mana saja kita bisa turun. Apalagi kendaraan pribadi yang masih bisa turun juga. Artinya waktu dan sebagainya kita bisa mengaturnya. Waktu tersebut. Bukan waktu yang mengatur kita. Mungkin itu saya tambahan dari saya. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Oh, luar biasa, Bang Aceh. Luar biasa, Bang Aceh. Dari gaya bicaranya udah sering ceramah itu. Bang Aceh, itu tuh kalau di sini bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu ada yang tersinggung. Oh, iya. Satu yang tidak disebut namanya kakek. Ada di sini yang menyebut kakek itu ada. Nah, gitu. Oleh karena itu sebutannya mamang. Mamang sejajar semua, kan gitu. Ini ya Bang Aceh